Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfia Mulyani dengan NIM 2310611120011. Kali ini saya akan membahas tentang materi intersepsi pada mata kuliah hidrologi hutan. Apa itu intersepsi? Intersepsi merupakan proses ketika air hujan jatuh pada permukaan vegetasi di atas permukaan tanah, tertahan beberapa saat untuk kemudian diuapkan kembali ke atmosfer atau diserap oleh vegetasi yang bersangkutan. Penjelasan lainnya, intersepsi adalah proses tertahannya air hujan oleh tajuk vegetasi seperti daun, cabang, batang sebelum mencapai permukaan tanah. Nah, air yang tertangkap ini sebagian bisa menguap kembali ke atmosfer atau yang disebut evaporasi intersepsi, menetes ke tanah yang disebut root fall, bahkan bisa mengalir melalui batang menuju tanah yang disebut stem flow. Intersepsi sendiri dianggap sebagai faktor penting dalam daur hidrologi karena berkurangnya air hujan yang sampai di permukaan tanah oleh adanya proses intersepsi adalah cukup besar. Bagaimana sih proses terjadinya intersepsi? Proses terjadinya intersepsi ada 4 tahapan. Yang pertama, hujan turun ke vegetasi, yang artinya saat hujan, butir-butir air jatuh dari atmosfer menuju permukaan bumi, dan sebelum mencapai tanah, air hujan terlebih dahulu mengenai tajuk vegetasi seperti daun, ranting, dan batang. Yang kedua, air tertahan di tajuk yang artinya permukaan daun dan cabang bertindak sebagai penangkap air, dan kapasitas penahan ini bergantung pada bentuk, ukuran, dan tekstur daun serta kerapatan tajuk. Yang ketiga, air mengalami 3 jalur utama seperti yang telah dijelaskan pada pengertian intersepsi. 3 jalur utama yang terdiri dari evaporasi intersepsi, root fall, dan stem flow. Yang keempat, keseimbangan air yang artinya proporsi air menjadi evaporasi intersepsi, root fall, dan stem flow sangat dipengaruhi oleh jenis vegetasi, intensitas dan durasi hujan, serta kondisi cuaca yang mencakup suhu, angin, dan kelembaban. Apa saja faktor-faktor penentu intersepsi? Faktor-faktor penentu intersepsi terbagi dalam 2 kelompok, yaitu faktor vegetasi dan faktor iklim. Pada faktor vegetasi, yang pertama, luas vegetasi hidup dan mati. Vegetasi hidup seperti daun segar, cabang basah, memiliki kemampuan lebih besar dalam menahan air hujan karena jaringan masih aktif, elastis, dan mampu menampung air lebih lama. Sedangkan vegetasi mati seperti daun gugur, ranting kering juga bisa menahan air, tetapi daya serap dan kapasitasnya lebih kecil. Semakin luas penutupan vegetasi, maka semakin besar volume air yang bisa tertahan sebelum mencapai tanah. Yang kedua, bentuk dan ketebalan daun. Daun yang lebar dan tebal mampu menampung lebih banyak air sehingga intersepsi lebih tinggi, dan daun kecil atau jarum seperti pinus lebih cepat jenuh sehingga banyak air langsung jatuh ke tanah. Tekstur daun juga berpengaruh, seperti daun berbulu atau kasar cenderung menahan lebih banyak air daripada daun yang licin. Yang ketiga, cabang vegetasi. Cabang yang rapat dengan banyak percabangan kecil menambah luas bidang intersepsi sehingga semakin banyak air yang tertahan pada cabang yang jarang, air lebih mudah lolos ke tanah, dan cabang yang tersusun mendekati batang dapat mengalirkan air ke batang sehingga meningkatkan stem flow. Kelompok kedua yaitu faktor iklim. Yang pertama, jumlah dan jarak lama waktu antara satu hujan dengan hujan berikutnya. Artinya, jumlah hujan menentukan seberapa banyak air yang dapat diintersepsi dan jarak waktu antar hujan apabila jarak panjang. Tajuk sempat kering, maka kapasitas intersepsi penuh kembali. Jika hujan turun berdekatan, tajuk belum sempat kering, maka kapasitas intersepsi berkurang. Yang kedua, intensitas hujan. Pada hujan berintensitas rendah, air menetes perlahan dan lebih lama tertahan di tajuk, maka memberikan banyak waktu untuk evaporasi. Sedangkan pada hujan berintensitas tinggi, tajuk cepat jenuh sehingga sebagian besar air segera jatuh ke tanah sebagai root fall. Yang ketiga, kecepatan angin. Nah, angin dapat mempercepat penguapan air yang tertahan di tajuk, namun
Angin kencang juga bisa menyebabkan air yang menempel pada daun atau cabang terlepas lebih cepat sehingga mengurangi intersepsi tetapi meningkatkan truk fog. Yang keempat, beda suhu antara permukaan tajuk dan suhu atmosfer. Jika permukaan tajuk lebih hangat dibanding udara sekitar, maka evaporasi meningkat sehingga evaporasi intersepsi bertambah. Namun jika kelembapan udara tinggi dan perbedaan suhu kecil, maka evaporasi berkurang dan air lebih lama tertahan di tajuk. Apa saja peran intersepsi? Peran intersepsi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pada peran hidrologi yang pertama, mengatur neraca air. Karena intersepsi mengurangi volume air hujan yang langsung mencapai tanah, sehingga menunda infiltrasi dan aliran permukaan. Yang kedua, mengurangi limpasan permukaan atau runoff, karena sebagian air kembali ke atmosfer. Yang ketiga, meningkatkan evapotranspirasi karena intersepsi menambah komponen evaporasi selain transpirasi tanaman. Kemudian pada peran ekologis, yang pertama, mengurangi erosi tanah karena energi kinetik tetes hujan berkurang saat melewati tajuk sehingga percikan hujan berkurang. Yang kedua, melindungi struktur tanah karena menjaga agregat tanah tetap stabil. Yang ketiga, mendistribusikan air secara mikro karena stem flow bisa meningkatkan kelembaban di sekitar akar pohon, menciptakan variasi ekosistem mikro. Kemudian, pada peran iklim lokal, yang pertama, meningkatkan kelembaban mikroklimat karena evaporasi dari permukaan tajuk. Yang kedua, mengurangi fluktuasi suhu tanah karena air tidak langsung membasahi permukaan tanah. Bagaimana perbedaan intersepsi yang berlangsung di daerah perkotaan dan pedesaan? Intersepsi yang berlangsung di daerah perkotaan ditandai dengan banyak bangunan kedap air serta kekerasan bidang permukaan yang relatif besar. Kesempatan air hujan tertampung di bidang permukaan tersebut berkisar antara 2-5 mm. Besarnya suhu udara di daerah perkotaan telah meningkatkan laju evaporasi sehingga evaporasi di daerah perkotaan lebih besar daripada daerah pedesaan. Dengan demikian juga berlaku untuk intersepsi. Namun demikian, belum banyak daya yang menunjukkan besarnya intersepsi di daerah perkotaan. Sedangkan intersepsi yang berlangsung di daerah pedesaan, yakni faktor-faktor pengendali besarnya intersepsi adalah tipe, kerapatan, dan umur vegetasi yang dominan di daerah tersebut. Jenis vegetasi juga berpengaruh terhadap besarnya intersepsi karena ada jenis vegetasi tertentu yang mempunyai intersepsi berbeda dari musim ke musim. Musim pertumbuhan memberikan nilai intersepsi lebih besar daripada musim tidak aktif atau dormant season. Demikian pula ada jenis vegetasi yang mempunyai intersepsi relatif sama sepanjang tahun atau evergreen species. Dari materi yang sudah dijelaskan mengenai intersepsi, maka kesimpulannya adalah intersepsi adalah proses tertahannya air hujan oleh vegetasi seperti daun, cabang, batang sebelum mencapai tanah yang kemudian sebagian menguap kembali ke atmosfer, menetes ke tanah atau mengalir melalui batang. Proses ini dipengaruhi oleh faktor vegetasi yang terdiri dari luas penutupan, bentuk dan ketebalan daun serta cabang, dan faktor iklim yang terdiri dari jumlah dan jarak antar hujan, intensitas hujan, kecepatan angin, perbedaan suhu dengan atmosfer. Perannya penting dalam siklus hidrologi, ekologi, dan iklim lokal. Antara lain mengatur neraca air, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembaban, serta memengaruhi mikroklimat. Perbedaan intersepsi terlihat pada kota lebih dipengaruhi permukaan kedap air dan suhu tinggi yang meningkatkan evaporasi. Desa lebih dipengaruhi jenis, kerapatan, dan musim pertumbuhan vegetasi. Dengan demikian, intersepsi merupakan komponen kunci dalam menjaga keseimbangan air, tanah, dan iklim baik di pedesaan maupun perkotaan. Sekian penjelasan yang telah dipaparkan mengenai intersepsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.